Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kembali lagi di channel kita yang tercinta. Kali ini Indofarm akan mengulas topik menarik tentang persilangan antara bebek dengan entok. Kira-kira apa yang akan terjadi jika bebek disilangkan dengan entok? Biar nggak penasaran, yuk simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Pertama-tama sebelum mengulas tentang persilangan, kita akan mengulas tentang bebek dan entok. Bebek atau itik diketahui merupakan jenis unggas air yang terkenal dengan paruhnya yang datar dan kakinya yang pendek. Bebek memiliki nama latin Anas platyrhynchos. Mereka termasuk dalam keluarga Anatidae dan memiliki banyak spesies di seluruh dunia. Bebek sering ditemukan hidup di habitat sekitar sawah, danau, sungai, rawa, dan wilayah air lainnya. Bebek diketahui juga merupakan unggas yang serba bisa. Mereka mampu berenang di air dengan mudah menggunakan kaki dan selaput renangnya. Mereka juga bisa terbang dengan cukup baik dan sering membentuk kelompok saat bermigrasi. Di darat pun, bebek lebih aktif mencari makanan dengan mencari rumput, biji-bijian, serangga, ataupun hewan invertebrata kecil. Ada banyak spesies bebek di dunia, termasuk bebek malar yang paling umum ditemui, bebek Mandarin dengan warna-warna cerah yang mencolok, bebek Peking yang sering diternakan untuk dagingnya, bebek lokal Anas javanica, atau bebek pelari yang sering dibudidaya sebagai unggas pedaging maupun petelur, dan juga masih banyak spesies bebek lainnya. Bebek sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seringkali bebek diternakan sebagai ternak penghasil daging, telur, dan bulu. Kotorannya pun bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Selain itu, bebek juga menjadi hewan peliharaan yang populer karena sifatnya yang ramah dan penampilannya yang menarik. Unggas air yang sering dipelihara selain bebek adalah entok. Entok juga merupakan unggas air yang masih satu keluarga dengan bebek. Orang Jawa menyebut unggas ini dengan nama mentok. Mentok peliharaan sebenarnya berasal dari wilayah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, di mana populasi unggas ini hidup alami dan hidup liar di rawa-rawa berhutan dan wilayah berpayau di sekitar danau dan sungai, termasuk di hilir lembah Sungai Rio Grande di Texas. Di Indonesia, entok sepenuhnya merupakan hewan peliharaan yang diternak terutama untuk penghasil daging dan telur. Dua unggas tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Namun, apa yang akan terjadi jika bebek dan entok disilangkan? Keturunan persilangan antara bebek dengan entok menghasilkan hewan hibrida yang disebut dengan TikTok. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai mule duck atau mular. Karena TikTok berasal dari persilangan dari spesies yang berbeda, TikTok sering disebut sebagai hewan hibrida. TikTok adalah hewan hibrida yang dihasilkan dari persilangan antara entok jantan dengan bebek betina. Persilangan entok betina dengan bebek jantan sebenarnya bisa juga dilakukan, namun keturunannya biasanya memiliki bobot yang kecil sehingga kurang cocok untuk ternak pedaging. Maka dari itu, TikTok biasanya dihasilkan dari persilangan entok jantan dengan bebek betina. Karena ukuran entok jantan yang lebih besar dan lebih berat daripada bebek betina, persilangan secara alami di alam sangat jarang terjadi. Sehingga biasanya peternak melakukan kawin suntik atau inseminasi buatan, yakni semen entok diinjeksikan ke dalam organ reproduksi bebek betina agar bisa bertelur dan menghasilkan TikTok. Entok dan bebek memiliki kromosom atau sel pembawa sifat dengan jumlah yang sama, sehingga dalam perkawinan tersebut sangat mungkin terjadi pembuahan.
tetapi anakan yang dihasilkan akan steril atau mandul. Di samping itu, perkawinan antara entok jantan yang rata-rata berbobot 5 kg dengan itik betina yang rata-rata berbobot 1,5 kg akan menghasilkan TikTok seberat minimal 3 kg. Sedangkan perkawinan entok betina yang rata-rata berbobot 1,5 kg dengan itik jantan yang rata-rata hanya berbobot 1 kg hanya akan menghasilkan bebek dengan bobot sekitar 1 kg. Umur panen TikTok juga lebih singkat. Dalam waktu sekitar 40 hari, bebek TikTok yang dipelihara secara intensif sudah bisa dipanen dengan berat sekitar 1 hingga 1,2 kg. Pada pemeliharaan 10 minggu, bobot TikTok bisa mencapai 2 hingga 2,3 kg. Sementara bebek biasanya untuk mencapai bobot hidup 1,1 kg diperlukan waktu sekitar 10 minggu dengan konversi pakan bervariasi antara 4,19 hingga 6,02. Setelah diinseminasi dengan semen entok jantan, bebek betina kemudian akan bertelur. Karena bebek piaraan selalu diternakan, maka mereka sudah lupa caranya mengerami telur sehingga untuk menetaskan telur harus dibantu dengan mesin tetas. Uniknya, bila telur bebek menetas setelah 28 hari dan telur entok menetas pada hari ke-35, maka TikTok akan menetas pada hari ke-32. Jika diberi makan makanan yang berkualitas, induk TikTok diketahui mampu berproduksi secara bagus. Perlu diketahui, bebek betina mampu bertelur sejak berumur 6 bulan sampai berumur 2,5 tahun. Pada tahun pertama, mereka mampu menghasilkan 90% atau sekitar 100 butir telur. Tetapi, setelah berumur lebih dari 2,5 tahun, produksi telurnya akan menurun hingga 20% atau sekitar 24 butir telur. Biasanya saat produksi telur menurun 40 hingga 20%, berarti pertanda bahwa TikTok telah mencapai masa afkir. Selain mempunyai daging yang besar, TikTok juga rendah lemak. Hanya 1% di bagian dada dan 1,5% di bagian paha. Sedangkan ayam broiler diketahui memiliki 1,3% lemak di bagian dada dan 6,8% di bagian paha. Daging TikTok diketahui juga lebih enak dan lebih empuk daripada daging ayam biasa. TikTok juga diketahui merupakan hewan omnivora atau hewan pemakan segala sehingga bisa diberikan berbagai jenis pakan, termasuk pakan yang sering dijumpai di sekitar rumah, sehingga cost produksinya cukup rendah. TikTok juga mewarisi daya tahan induknya terhadap berbagai virus yang menyerang unggas, misalnya virus flu burung. Virus flu burung lebih banyak menyerang ayam dan burung puyuh, sedangkan pada itik tidak terlalu banyak berpengaruh. Dalam hal ini, bebek hanya sebagai reservoir, mediator atau perantara ke pihak lain. Kondisi ini memudahkan para petani atau peternak untuk memeliharanya dalam skala kecil, tidak akan berdampak kerugian apapun. Di Prancis, TikTok atau mular diproduksi secara komersil di peternakan untuk daging dan foie gras. Secara tradisional, foie gras diproduksi terutama dengan angsa, tetapi pada tahun 1960-an, sebagian besar petani mulai menggunakan mular atau TikTok. Angsa lebih mahal untuk dipelihara daripada bebek. Selain itu, mereka juga lebih besar dan lebih agresif, dan entok yang lebih temperamental tidak menerima proses gavage atau pemberian makan secara paksa, menyebabkan kualitas foie gras menurun. Masalah ini dapat dihindari dengan diperkenalkannya mular atau TikTok. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, maka bebek TikTok bisa dijadikan rekomendasi sebagai bebek berdaging unggul. Meski demikian, bebek TikTok mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya daya tetasnya cukup rendah, sekitar 30 hingga 40% saja. Sehingga untuk mendapatkan anakan, persentasinya cukup kecil.
Nah, demikian sedikit ulasan Indofarm ID tentang persilangan itik dan entok. Apakah kamu tertarik memelihara TikTok? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat.